teman-teman. Makanya pada saat hadis Quran Al-Awaluddin Ma'rifat, orang disebut menjalankan kehidupan agama itu awalnya ma'rifat. Tidak bisa tidak. Saya akan sekilas mengungkap keberadaan zaman saat ini karena sebenarnya sejarah ya. Tapi sebelumnya saya akan matur begini. Saat seseorang itu tidak memiliki arah tujuan hidup karena memang tidak mengenali hidup, tidak mengenali keberadaan Tuhan. Saat seseorang itu tidak memiliki arah tujuan kehidupan, tidak mengenal sehingga tidak mengetahui apa yang diperbuat, memiliki dampak merusak dan hilangnya kesadaran batin, kesadaran fitrah, kesadaran ruh, kesadaran inti kehidupan. Orang yang tidak mengetahui tujuan hidup kecuali hanya lahiriah, jasadiah yang kadang dikemas spiritual, dikemas ritual, tapi sesungguhnya hanya mengetahui tujuan yang dunia untuk dunia. Hanya lahiriah jasadiah karena hanya mengetahui kehidupan yang lahir jasad itu, yang lahir secara daging. Hidup tanpa arah, tidak memiliki arah hidup, hanya bergelayut bagai mendung, bergelayut bagaikan mendung yang bergerak tapi tanpa meneteskan satu air pun yang turun, sehingga tidak memberikan kehidupan apapun, mung panas. Saat seseorang tidak mengenal tentang hidup karena tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal jati dirinya, maka bagaikan mendung, hanya sensasinya panas. Apa yang diperbuat bisa jadi sama, apa yang diperbuat orang yang buta dan orang yang melihat bisa jadi sama. Namun kondisi batin akan sangat berbeda antara orang yang bisa berjalan karena dapat melihat kebenaran dengan orang yang tidak bisa melihat kebenaran, bisa jadi sama. Banyak manusia yang menjalani kehidupan hanya sebagai bayangan tanpa jejak. Kebenarannya dipertanyakan, keberadaannya dipertanyakan. Apakah kita mengikuti arus yang tidak pernah kita ketahui dan kita kenali? Kita berada dalam situasi ilusi dan halusinasi. Segala sesuatunya harus memadai dan sempurna. Banyak manusia menjalani kehidupan ini hanya sebagai bayangan, tidak ada jejaknya sama sekali. Enek toh bayangan, enek jejaknya, kan gak enek toh ya. Sehingga apakah seseorang itu bergeraknya hanya mengikuti arus yang sama sekali tidak diketahui kemana arah tujuan hidupnya, akan tetapi memiliki ilusi, halusinasi kesempurnaan hidup, menginginkan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan. Maksudnya begini, dalam akal pikirannya dan kata-kata yang terucap dan tuntutan-tuntutan yang dilontarkan mengindikasikan dan sempurna. Negara yang baik sempurna seperti apa, tapi kalau batinnya kosong sehingga tidak ada arah dan tujuan. Batin kosong karena nggak ada kehadiran Tuhan. Kelayakan dan kesempurnaan hidup tidak mungkin disentuh di saat apapun. Yang dikerjakan dan yang dilakukan hanya pemenuhan pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia ini, dan kehidupan yang batin yang korelasinya dengan akhirat dilupakan, diabaikan. Apakah hidup kita sungguh-sungguh atau sekedar eksis? Apakah kita itu hidup tememen sungguh-sungguh atau supaya eksis? Mana pilihanmu? Yang harus kita perhatikan, apakah segala sesuatu harus kita capai atau kita miliki? Apa pilihanmu? Romo nggak jawab, kamu jawab sendiri. Kamu ingin memiliki atau ingin mencapai? Kehidupan yang berada di dalam makna, kehidupan yang berada di dalam arti, kehidupan yang memiliki nuansa sejati adalah memahami setiap langkah perjalanan hidup kamu. Keberanian terbesar bukanlah untuk bertahan hidup, tetapi menemukan cara supaya hidup itu berarti. Berarti perihal kebenaran, akan adanya kebenaran hakiki, meskipun dunia tidak pernah memberikan jaminan, karena memang bukan dunia penjaminnya. Memang kesempurnaan tidak mungkin dapat disentuh oleh pengetahuan lahiriah, jasadiah. Sekali lagi, hanya ilusi, halusinasi, kelayakan dan kesempurnaan tidak akan dapat disentuh. Faktanya kehidupan ini tidak ada yang sempurna, tapi proses yang harus diwujudkan dalam tindakan tatanan syariat, tatanan lahir sebaik-baiknya.